kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Walaupun banyak halangan untuk kita sampai ke rumah Tuhan, tapi sepanjang jalan saya berdoa, Tuhan jangan sampai ada yang mundur dan pulang. Ya, saya berharap tidak ada yang pulang. Udah di tengah jalan, macet, pulang aja gitu ya. Dan saya bersyukur kalau setiap hari kita dengar berita, rasanya berita itu semua menakutkan. Sampai tadi pagi kemarin ya, TV siarkan ada lagi virus yang baru, yang dari Singapura, B17 ya, yang katanya lebih ganas, lebih mematikan. Setiap hari kita dikasih berita-berita yang seperti itu, dan itu semua kenyataan. Terus kalau saya melihat ke dalam diri kita nih, diri saya sendiri, dan kita semua keluarga Sekinah yang setia beribadah kepada Tuhan, saya bersyukur banget Tuhan. Terima kasih kalau kami masih hidup, sehingga kita masih punya kesempatan untuk beribadah. Kita masih punya kesempatan untuk berkumpul seperti ini. Amos katakan, Nabi Amos katakan, nanti ada satu waktu di mana orang akan kelaparan dan kehausan, bukan makanan, bukan lapar makanan, tapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Firman Allah sedang digenapi saat ini satu persatu. Maka kita harus datang ke gereja, kita harus dengar firman Allah supaya kita mengerti dunia ini sedang menuju kemana sebetulnya, dan kita ada di mana sesungguhnya. Apakah kita ada di posisi yang Tuhan kehendaki, ataukah kita sedang ada di posisi yang iblis sedang tuntun kita untuk menuju kepada, seperti tema kita Sekinah tahun 2020, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau udah bilang kata membinasakan itu udah gak ada ampun. Dia mau habisi kita, kasarnya begitu. Dia mau habisi kita sampai kita runtuh, terbenam, tenggelam, dan tidak pernah timbul lagi. Itu yang iblis inginkan. Ketika dia dilempar dari surga oleh Tuhan Allah, dia tidak sendiri, dia bawa pengikut-pengikutnya yang mendukung Lucifer. Jadi maka itu ada kerajaan iblis, ada kerajaan Allah. Nah, ini berperang. Masing-masing terus. Tuhan dengan firman-Nya tidak pernah berubah. Iblis dengan niatnya yang jahat, dia mengikuti zaman untuk merontokkan iman kita. Sebab itu, mari tunjukkan integritasmu, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Kalau kita setia bukan karena saya mau setia, saya mau dilihat orang saya itu baik, saya dilihat orang, bukan. Tapi saya mau setia karena Tuhan setia, dan saya mau menjadi pengikut Tuhan yang berintegritas di mata Tuhan. Itu yang harus kita tekankan di dalam hati kita. Jadi kalau kamu datang ibadah bukan karena seseorang, tapi karena aku rindu. Aku rindu diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya yang datang di sini bukan karena motivasi yang lain, tapi kita yang ada di sini adalah kita yang merindukan suasana surga ada di tengah-tengah kita. Kita merindukan kehadiran Tuhan. Karena kalau kita sudah merindukan kehadiran Tuhan dan kehadiran Tuhan itu menjamah hati kita, sesuatu pasti terjadi. Sesuatu itu terjadi, bisa aja dilihat orang lain, ada sesuatu yang terjadi. Orang ini mengalami perubahan, tapi ada juga yang cuma diri kita sendiri yang tahu. Tuhan, tadi aku terjamah sekali oleh puji-pujian. Tuhan, tadi waktu ibadah aku
seperti ditusuk oleh firman Allah. Dan firman itu buat saya, bukan buat orang lain. Maka itu kalau dengar firman Tuhan, jangan bilang, wah nyindir saya. Enggak ada. Kita sekolah Alkitab, hamba Tuhan tidak diajar untuk nyindir orang. Tapi firman itu harus diberitakan karena itu kebenaran. Ya, kalau kita tersinggung, kalau kita tersenggol, itu memang Tuhan sedang jamah hati kita supaya kita berubah, supaya kita menjadi lebih baik. Kalau firman menegur kita bukan untuk membinasakan, tapi dia mau, Tuhan Yesus mau kita menjadi lebih baik dan lebih baik, lebih baik. Malam ini saya tidak bawa firman Tuhan tentang antikris ya, yang belum selesai, itu yang masih ada sambungannya. Tapi saya mau bawa firman Tuhan tentang Yusuf. Sudah banyak kita dengar tentang Yusuf ya, kehidupan yang luar biasa. Malam ini kita belajar lagi. Kadang-kadang kita udah lupa nih, ya memang Yusuf tuh hebatlah, perkataannya kamu mereka-reka yang jahat tapi Tuhan merubahnya menjadi yang baik. Kita hafal luar kepala. Tapi mari kita belajar. Ada 3 hal dari pribadi Yusuf yang harus kita miliki. 3 hal itu kalau kita miliki, maka kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan seperti Yusuf diberkati. Makanya bingung mau kasih judulnya apa? Bagaimana menjadi orang yang sukses? Atau bagaimana menjadi orang yang diberkati? Nanti setelah dengar firman Tuhan, kasih judul sendiri. Ya. Ketika dengar firman Tuhan udah selesai, kita tarik kesimpulan sendiri, kita kasih judul sendiri, itu lebih indah loh. Mungkin bisa ada 50 judul. Karena firman itu tersampaikan sesuai dengan keadaan kita. Oh, saya dengar firman ini, saya tangkap dari sisi yang A. Ini tangkap dari sisi B. Saya tangkap dari sisi yang lain. Itu indahnya firman Allah. Bukan saya nggak bisa kasih judul, tapi saya mau kita semua belajar, menarik kesimpulan, terus memberi judul untuk firman Tuhan hari ini. Ya, kita baca Kejadian. Kejadian, kita baca dulu Kejadian 39. Sama-sama kita berdiri, kita baca Kejadian 39 ayat yang ini kacamata dulu ya, kena hawa dari sini. Serba susah nih ngaturnya nih. Apalagi katanya hari ini saya dengar berita pakai masker kalau bisa 2 lapis, rapat semuanya, jangan sampai ada celah yang bisa masuk. Tadi saya coba, aduh sesak napas belum ngomong aja. Tapi ini aja salah cukuplah, perlindungan darah Yesus ada buat kita ya. Tapi kalau ke pasar saya pakai 2 lapis ya. Kejadian 39 ayat 2, 21, 23. Ada 3 ayat yang menjadi ayat pembukaan kita. Kita akan baca bersama-sama. Kejadian 39 ayat 2 dulu. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ke-21. Ayat 21, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sama-sama katakan amin. Jadi intinya kalau kita mau berhasil dan diberkati Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Yusuf sampai dikatakan ayat 2, dia menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Ayat 21 dikatakan di sini, membuat Yusuf
menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Terus yang terakhir, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Satu pasal 3 kali kata Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia berhasil. Mau nggak seperti itu? Saya belajar firman ini, saya rasanya saya udah diberkati oleh firman itu. Saya bilang, Tuhan, firman itu buat saya, karena Tuhan tahu hati saya perlu Tuhan. Nah, kita mau gali rahasianya apa sampai dia seperti itu. Di dalam kehidupan kita ini, kalau kita mengalami kegagalan, biasanya kita kecewa, ya. Kita kecewa, mengalami kegagalan. Ada juga orang yang putus asa ketika dia mengalami kegagalan. Tetapi saat yang sama sebetulnya ketika kita mengalami kegagalan itu, biasanya Allah memberi jalan keluar kepada kita. Cuma kita gak tahu sebetulnya Allah sudah buka jalan keluar, karena kekecewaan kita lebih besar. Kegagalan kita itu merusak pikiran kita sehingga kita merasa gak ada jalan lagi. Kita putus asa. Nah, ini manusiawi, ya, manusiawinya seperti itu. Maka tadi ayat yang kita baca tadi, bagaimana menjadi orang yang berhasil seperti Yusuf, gitu ya. Semuanya dibikin berhasil. Dibuang ke dalam sumur, ada orang yang tolong. Dijual jadi budak, menjadi kesayangan tuannya. Di penjara, ternyata itu mengangkat dia menjadi penguasa yang hebat di Mesir. Waduh, rasanya bagaimana membuat dia bisa bertahan seperti itu? Kita baru satu kali kegagalan aja, kita udah langsung menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Tadi pagi aja ada orang yang telepon sama saya. Mila, kenapa ya orang yang begitu baik kok cepat dipanggil Tuhan? Sedangkan orang yang jahat nggak dipanggil Tuhan, kata dia gitu. Berarti kita nyumpainya mati dong, kata saya gitu. Bukan begitu. Kadang-kadang saya heran, kata dia bilang gitu. Enggak usah heran. Dulu juga saya terheran-heran, kenapa sih Tuhan? Yang baik Tuhan panggil duluan, yang jahat Tuhan nggak panggil. Kayaknya yang layak dipanggil tuh yang jahat dulu biar daripada mati, gitu kan? Iya nggak? Saya dulu juga berpikirnya begitu. Tapi setelah kita mengerti firman Allah, ternyata kenapa yang jahat kadang-kadang Tuhan kasih umur panjang lebih dikit daripada yang baik? Karena yang baik sudah cukup perbuatan baiknya, kesetiaannya, mungkin Tuhan panggil, ya, supaya dia ada di Firdaus dulu. Yang jahat kenapa Tuhan nggak panggil-panggil? Ya dulu ada teman saya begitu. Kenapa dia nggak dipanggil Tuhan, ya jahat banget sama istrinya. Sampai istrinya bilang, bukan istrinya, saudara kandung aja sampai bilang lebih baik dia mati daripada hidup, gitu ya. Tapi dia nggak mati-mati. Maka kalau ada orang yang curah sama saya, kenapa dia nggak mati-mati? Jangan doa gitu, nanti dia malah makin panjang umur, 100 tahun. Sengsara kamu makin berlimpah-limpah. Jadi doanya bagaimana? Doanya Tuhan serahkan dia dalam tangan. Jangan serupain dia mati, ya. Dia nggak mati-mati nanti. Karena kenapa? Tuhan mau kasih kesempatan untuk dia bertobat. Amin. Kalau orang jahat belum dipanggil Tuhan, karena Tuhan mau kasih kesempatan, kasih dia waktu sedikit lagi untuk bertobat. Tapi banyak orang nggak menyadari itu. Malah kalau nggak mati-mati makin jahat. Nanti tergenap itu firman Tuhan di Wahyu 21, yang jahat makin jahat, yang cemar makin cemar, yang kudus makin kudus. Tinggal kita pilih, mau pilih yang mana. Saya mempersiapkan diri untuk menjadi yang kudus, makin kudus, gitu ya. Saya memilih perjalanan hidup saya seperti itu. Maka saya sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Saya sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Nah, ada 3 hal yang kita mau pelajari pada malam ini. Singkat aja ya, supaya waktunya cepat. Yusuf, dia memiliki visi, ya, atau dia punya visi itu penglihatan rohani. Semua orang punya visi. Anda punya visi, saya punya visi. Kalau orang dunia juga punya visi loh. Tapi kalau kita sebagai anak Allah, kita punya visi sendiri menurut pandangan Allah. Visi kita menurut firman Allah yang Allah tahu di dalam hati kita ketika kita mengerti firman Allah. Saya ini punya visi loh. Ketika saya belajar tentang karakter Yusuf, bahwa dia memiliki visi,
atau penglihatan rohani, saya bilang Tuhan saya juga punya. Maka itu Tuhan saya mau setia supaya saya sampai seperti Yusuf, dia sampai. Mungkin saya bukan jadi penguasa di Mesir, tapi sampai Tuhan pakai saya lebih hari lebih era. Nah, apa visinya Yusuf? Kita baca Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Doni, tolong bacakan, Doni Lohana. Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Sampai ayat 11 Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Iya, puji Tuhan, terima kasih Doni. Jadi mimpi Yusuf itu menjadi visinya Yusuf loh di dalam hidup dia. Mimpinya Yusuf menjadi visi rohani untuk dia bertahan. Karena yang mengerti mimpi itu, yang membuat saudara-saudaranya iri, sampai bapaknya sendiri juga bingung mimpi apa mimpi itu. Ya, masakan aku dan saudara-saudaraku harus sujud menyembah kepadamu, sedangkan Yusuf itu anak yang paling kecil. Tapi bagi Yusuf mimpi itu adalah visi bahwa dia akan menjadi pemersatu, bahwa dia akan menjadi penyelamat. Di dalam keterbatasan dia dan keyakinan dia kepada Tuhan, bukan kesombongannya dia, tapi dia meyakinkan dirinya bahwa satu kali nanti aku akan menjadi seorang pemimpin. Nah, visinya ini yang membuat Yusuf yakin dan dia bertahan di dalam segala pencobaannya. Dibuang ke dalam sumur, dia tidak caci maki, dia tidak balik lagi balas buat saudara-saudaranya, dia tidak lakukan itu. Tapi dia bertahan, ya. Bahkan ketika dijadikan budak pun ia tidak marah-marah, sebab ia ingat bahwa ia akan dijadikan penyelamat bangsa. Punya nggak mimpi yang mungkin nggak seperti ini hebatnya mimpi Yusuf, tapi bisa nggak, punya nggak mimpi? Mimpi yang baik ya, bukan mimpi misalnya wah yang enggak gitu, bukan. Jadi ini mimpi yang Yusuf tahu ini mimpi dari Allah. Ini bukan sembarang mimpi, Yusuf tahu itu. Yusuf itu seorang yang setia, seorang yang lembut hatinya, dan dia tidak melawan semua karena dia tahu visinya dia adalah Tuhan sudah katakan melalui mimpinya dan dia pegang itu. Dia juga tidak tahu waktu itu Yusuf umur 17 tahun. Ketika dia bermimpi, dia umur 17 tahun. Ketika dia jadi penguasa di Mesir, berapa usianya? 30 tahun. Berarti 13 tahun dia harus lewati berbagai macam pencobaan sampai ke tahun 30 ternyata dia menjadi penguasa di Mesir dan yang menjadi pemersatu bangsa Israel. Pemersatu lagi untuk keluarganya. Indah kan ya? Nah, kita belajar kenapa bisa sampai di situ. Yang pertama tadi kita belajar dia memiliki visi. Jadi di dalam kehidupan kita, kamu mesti punya visi. Visimu apa?
Saya udah berdoa sama Tuhan, udah lama saya berdoa. Saya punya visi seperti ini Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu. Terus ketika saya bilang sama Tuhan seperti itu, Tuhan kasih saya, nih, dulu kamu pengen ini tercapai, dulu kamu pengen ini tercapai, dulu kamu punya ini tercapai, dulu kamu ingin ini tercapai, semua tercapai. Sampai yang kecil aja ya, pengen minum jus aja nih, nggak jadi deh, males berhenti. Tiba-tiba mampir ke rumah teman, dikasih jus seperti yang saya mau, itu hal yang paling kecil loh. Saya tahu Tuhan, kalau saya punya visi yang baik, saya akan sampai kepada visi itu. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Maka sekarang saya tidak mau punya visi yang jelek. Misalnya gitu ya, aduh ntar gue mau mati, gue mau apa gitu. Jangan ya, punya visi yang baik. Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau sampai kepada visi yang Tuhan taruh di dalam hatiku. Saya tidak sampaikan kepada saudara, tapi saya sudah punya visi rohani saya kepada Tuhan. Maka ada kegagalan, ada putus asa, ada hal-hal yang sepertinya menghambat perjalanan kita untuk menuju ke situ. Jangan kecewa. Yusuf 13 tahun dia baru sampai kepada visinya itu. Jadi saya pun mengajar diri saya, oh ya semangat, ayo harus semangat, nggak apa-apa. Kalau memang harus seperti ini, ayo jalanin sama-sama. Karena kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita. Yusuf disertai Tuhan. Dia mengalami banyak hal, tapi bukan tidak disertai Tuhan, bukan tidak disayang oleh Tuhan. Bukti kasih sayang Tuhan adalah penyertaan Tuhan kepada Yusuf, sehingga dimanapun dia berada orang suka sama dia. Bukan parasnya yang elok. Kalau orang Muslim, dia bilang Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng di antara sebuah nabi. Tapi bukan itu. Tuhan menyertai dia sehingga dimanapun dia berada orang senang sama dia. Dimanapun dia berada dia selalu berhasil. Dia selalu memberi dampak yang positif buat orang yang ada di dekat dia. Maka kalau kita ada kecewa, ada kegagalan, jangan langsung bikin status. Ya, enak, rasain, biar disambar sama geledek. Jangan sampai begitu ya. Terus ada fotonya pakai kalung salib gede. Kalau yang baca bukan orang Kristen, lah salibnya gitu gede, kata-katanya kok kayak gini. Saya pernah suruh orang hapus itu statusmu. Dia bilang apa? Bisa gua habisin semuanya nih. Berarti kan dia mau bunuh orang. Ini statusmu apa? Kamu mau bunuh orang? Enggak deh, main-main, cuma sedikit ngancem. Bukan sedikit ngancem, cepat hapus. Kamu tuh anak Tuhan kok, statusmu begitu. Jangan ya. Media sosial hal yang baik untuk kita memproklamirkan berita kebaikan itu berita firman Allah, sehingga memberi dampak yang baik tuh. Kan sekarang gak ketemu orang, bagaimana nih Tuhan saya mau memberi dampak yang baik? Ya melalui media sosial lah. Sebarkan kebaikan, berikan berita-berita yang baik. Ya, yang kedua, sebentar ya, tutup dulu supaya nggak ada hal yang kurang. Yang kedua, Yusuf punya kejujuran dan dia punya karakter yang kuat. Ya, Yusuf punya kejujuran dan punya karakter yang kuat. Dia tulus dan dia bisa dapat dipercaya. Artinya Yusuf punya integritas. Nih kita baca ayatnya ya. Mazmur 37 ayat 37. Apa yang dikatakan pemazmur? Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ini terbukti di dalam kehidupan Yusuf. Dia habis selamat dari sumur, dibuang ke sumur, terus kan dijual jadi budak, terus disayang sama Potifar, pengusaha yang menggaji dia. Karena Yusuf ini
sejak tinggal di rumah Potifar, Potifar sangat diberkati luar biasa. Nah, tante Potifar, kan tadi sudah bilang Yusuf itu paling ganteng di antara segala nabi. Tante Potifar naksir dia ganteng banget. Mungkin kayak itu kali ya. Siapa tuh Ajun Prawira sama si Jennifer Jill ya. Kalau ada yang tahu. Kalau yang ketawa pasti tahu. Kalau yang nggak ketawa pasti bingung siapa tuh yang disebut Tante Bella ya. Ya, oma-oma kawin sama berondong gitu ya. Nah, terus ya, jadi Tante Potifar juga seperti itu. Yusuf ini ganteng banget nih. Tapi Yusuf orang yang punya karakter yang kuat, dia tidak tergoda. Kalau orang yang takut sama Tuhan, walaupun ada kesempatan, tidak ada orang lihat, sambil aja. Enggak, kalau orang yang punya integritas, karakter yang kuat, orang yang jujur, orang yang tulus, justru hal itu menakutkan bagi dia, sehingga dia lari. Dia nggak meladenin itu si Tante Gira. Ayo, banyak laki-laki di sini, kalau ada kesempatan mau diambil nggak tuh kesempatan? Kesempatan yang mana? Bang dulu dong Tante, gitu dong jawabnya. Kalau kesempatan yang baik, ada peluang kerja yang lebih baik, kita ambil. Tapi kalau godaan yang kayak gitu, janganlah, buang jauh-jauh. Daripada kita kejegal visi kita kepada Tuhan, kita nggak sampai seperti Yusuf. Padahal Tuhan menyertai kita. Ingat awal khotbah saya di awal tahun, bukan awal tahun khotbah saya apa? Pasti nggak ada yang ingat. Ada yang ingat nggak? Soalnya pada melanglang-melongo pasti pada nggak ada yang ingat. Satu baris saja, ayo. Yosef kali ingat nih, dia suka ngerekam video. Awal tahun apa? Ayo, lagi ujian nggak ketahuan, nggak belajar. Kita ada, iya tuh. Mantap, tepuk tangan. Cocok jadi wakil ketua. Ya, saya tuh merasa bahagia banget ketika ayat itu dibukakan Tuhan di awal tahun. Tuhan, aku ada dalam pengawasan. Dan dibuang sak. Banyak yang mau. Ya, soalnya kalau saya lagi dalam kesusahan, lagi dalam kesedihan, saya bilang, Tuhan, saya ada dalam pengawasan-Mu. Engkau pasti akan tolong saya. Engkau pasti akan lindungi saya. Saya ada dalam pengawasan-Mu, Tuhan. Jadi kita kalau mau ingat firman Tuhan, gak usah dari A sampai Z. Makanya saya bilang bikin judul sendiri setiap dengar firman Tuhan. Judul itu harus termeterai di dalam hati kita, dan itu nanti yang mengingatkan kita. Oh iya, aku pernah dengar khotbah ini tentang integritas. Aku pernah dengar khotbah ini tentang perspektif. Bagaimana cara kita memandang dari sudut pandangnya Allah. Bagaimana kita menjadi orang yang berhasil seperti Yusuf. Ya, satu baris saja sudah cukup. Nanti ini otak kita akan loading. Seperti komputer langsung keluar. Kita bilang gini, tolong jelaskan arti visi. Keluar. Artificial Intelligence AI itu ya, dia langsung keluar. Wow. Orang dulu buat saya lebih pintar, nggak pakai komputer, nggak tanya Google. Sekarang dikit-dikit tanya Google. Pinteran si Google daripada kita. Ya, kita udah kalah 1 poin ya. Makanya kita terus masukkan firman Allah di dalam pikiran kita, sanubari kita, supaya firman itu yang terus terngiang-ngiang. Ketika firman itu tidak ada lagi nih Alkitab misalnya dibakar, Antikris bilang, tidak ada lagi Alkitab. Alkitab diblokir. Di mana, di media sosial. Tapi firman itu udah ada di hati, dia tertulis di dalam loh hati kita. Ya. Lalu seorang yang memiliki integritas yang tinggi, dilihat atau tidak dilihat, dia tetap akan setia kepada Tuhan. Amin. Dilihat atau tidak dilihat, itu ada duit cepeceng gue gak bakal ambil, itu bukan milik gue. Itu orang punya integritas. Teman saya dua-dua orang Kristen, tapi yang satu udah meninggal. Dia kerja dipercaya banget sama bosnya untuk ngetakin spare part motor. Saking dipercayanya, kerjanya enak, nyolong bangga lagi cerita sama saya. Ada orang yang nyolong bangga itu, betul-betul ada.
Alhamdulillah, saya bilang, tambah nggak dosa. Benar, hidupnya nggak. Itu hasil colongannya apa bikin dia sejahtera makmur? Sama laki berantem, lakinya satu kamar, dianya satu kamar. Kalau ketemu udah pasti perang. Akhirnya satu kali, udahlah, pokoknya cuma di atas kertas aja. Dia udah nggak ada hubungan suami istri lagi. Apa aja nggak ada yang berhasil. Habis dia nyolong, dia bangga. Terus akhirnya dia kan dipecat, ketahuan bosnya. Setelah dipecat, terus narik taksi bluebird. Nah, narik taksi bluebird itu punya istilah capjok. Maaf, nggak ada yang supir taksi kan di sini. Capjok itu artinya gini, ada barang hilang, itu dia punya. Ketinggalan handphone, pulanginlah, kata saya gitu. Lah itu mah, dia bilang begini, kan nggak ketahuan siapa punya. Dia bilang, lu kamu kan bisa cari di nomor itu. Mendingan dia jual. Dinasihatin nggak mau, mendingan dia jual. Emang jadi kaya, makin miskin. Udah gitu dia jual taksinya, mau berangkat ke Australia, kerja di Australia. Ternyata udah jual taksinya, udah habis-habisan jual perhiasan supaya bisa berangkat ke Australia. Sampai di Australia dideportasi karena nggak punya uang jaminan. Coba bayangkan, apa nggak tambah miskin? Habis semuanya. Suaminya akhirnya kena stroke, istrinya ngelindungin temennya, katanya ngelindungin temennya, narkoba ditaruh di pot bunga dia. Pada waktu penggerebekan ketangkap polisi, 1,5 tahun di penjara. Ketika saya pulang dari Penang, udah itu ya, pulang untuk selamanya, nggak balik lagi gitu ke Penang, nggak tinggal di sana lagi. Saya dapat kabar dia di penjara 1,5 tahun. Akhirnya dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Sebelum meninggal ngomelin saya lagi. Padahal saya selalu berdoa sama dia. Lu ya, gua sakit gua nggak nengokin gue ya. Ih, kan gua nggak tahu lu sakit. Ini gua sakit nih kayak digebukin seluruh dunia. Saking sakitnya tuh, sampai dia bilang kayak seluruh dunia. Ya Tuhan, saya belum besoknya dia meninggal. Ya sebelum meninggal ngomelin saya Tuhan. Tapi saya nggak takut karena saya selalu menasehati dia dan saya selalu berdoa. Kita takut kalau kita berbuat salah. Kita takut kalau kita nyumpain orang. Nah, ini orang anak Tuhan yang tidak punya integritas. Kita mesti punya integritas, karakternya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Orang lihat tidak lihat, aku tetap setia. Orang menghargai aku atau tidak hargai aku tetap setia. Pemimpin mau nyapa aku atau tidak, aku tetap setia kepada Tuhan karena aku cari Tuhan. Otomatis pasti pemimpin sakinah akan tegur kamu. Jangan takut. Kalau saya nggak tegur kamu tegur saya. Kemarin kenapa saya nggak ditegur? Jadi kan enak ya. Ada oma-oma bilang gini, WA waktu itu dia sekarang udah stroke. Ibu Nila marah gak dengan saya? Enggak Bu, kenapa? Kemarin semua orang kamu senyum, saya tidak kamu senyumin. Ya ampun. Saya bilang, Oma, aku sayang kamu. Walaupun aku gak tersenyum, tapi di hatiku aku sayang. Dia ketawa, dia senang ya. Kata-kata yang manis menyenangkan hati orang ya. Ya. Jadi yang ketiga, dengan cepat. Yusuf memiliki keteguhan. Ketekunan. Apa contohnya? Ketika dia dijadikan budak, dia jadi budak yang baik. Bukan asal-asalan kerjanya. Dia jadi budak yang tekun. Kenapa kita bisa tahu? Potifar sayang banget sama dia. Ya, Potifar sayang banget. Sampai di penjara, dia juga nggak ugal-ugalan di penjara. So jadi jagoan. Tuhan menyertai aku. Tidak. Malah dia bisa mengartikan mimpi juru minumnya. Mimpinya Firaun. Luar biasa kan? Kalau Tuhan menyertai kita, dia akan kasih kita hikmat, dia akan kasih kita pimpinan yang seringkali tidak pernah kita duga. Ih, ajaib Tuhan itu. Kok aku bisa jawab begitu? Betul, kita menghadapi orang atau mungkin menghadapi bos juga begitu. Wah, dipanggil nih, untuk apa nih? Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan sertai saya. Tuhan berikan saya kata-kata untuk saya bisa menjawab dengan baik. Aduh, doa itu luar biasa ya.
Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Jangan sampai putus komunikasi itu. Lalu malah sempat difitnahkan ya. Di penjara kata juru minuman, dia bilang sama juru minuman, nanti kalau kamu udah selesai, kamu udah bebas, kamu ceritain ya. Nanti kamu ingat sama aku nih supaya aku dibebasin. Juru minuman lupa. Ya Tuhan lupain. Karena Tuhan mau dia bebas bukan karena juru minuman itu, tapi Allah yang bekerja. Ini firman yang dikatakan di dalam itu, di dalam Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi firman itu berkuasa. Firman itu berkuasa ketika kita yakin dan kita percaya bahwa dia bekerja lebih dari apa yang kita doakan. Efesus 4 ayat 20. Dia bekerja lebih dari apa yang kita doakan. Saya bawa firman begini bukan berarti saya nggak punya masalah loh. Banyak masalahnya. Baik tangisan saya kepada Tuhan. Tapi saya belajar. Saya mau jadi orang yang berintegritas. Saya mau jadi orang yang punya visi. Saya mau jadi orang yang punya keteguhan hati. Punya ketekunan. Ketekunan di dalam beribadah. Ketekunan di dalam menunggu jawaban Tuhan. Ya. Lalu melalui fitnah dan sengsara itu ternyata Yusuf tetap tekun. Lalu pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen gagal? Malah di tengah perjalanan pindah agama. Malah di tengah perjalanan nggak mau ke gereja, marah, ngambek. Kenapa? Karena nggak punya ketekunan. Yuk kita perbaiki. Mungkin malam ini kita belum seperti 3 hal yang Yusuf miliki itu. Kita tapi udah punya 1 nih, Tuhan aku udah punya 1, 2 belum nih Tuhan. Ayo, gak usah ceritakan kepada saya atau kepada teman di sebelahmu. Lapor sama Tuhan, Tuhan aku cuma punya 2, kurang 1, Tuhan kasih saya kekuatan supaya bisa 3 hal ini saya jalani dan saya disertai Tuhan seperti Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Ya. Jadi kalau ada kegagalan, ada kekecewaan, jangan stop, maju terus. Lihat tangan Tuhan yang menopangmu, lihat penyertaan Tuhan. Karena seringkali di tengah jalan ada kegagalan, kenapa? Tuhan hentikan langkah kita supaya kita mengevaluasi diri loh. Kenapa ada perkara ini Tuhan, padahal yang kuharapkan yang baik. Emang Yusuf mengharapkan yang buruk terjadi dalam hidupnya? Enggak. Yusuf seperti kita mengharapkan yang baik, tapi ternyata berkali-kali dia dapat yang perlakuan buruk. Bukan dari orang lain loh, dari saudara kandungnya sendiri. Maka itu kita perlu belajar firman Allah supaya terbentuk karakter yang baik. Suamimu tidak mau maju, engkau maju. Istrimu tidak mau maju, engkau maju terus. Karena ke surga tidak ada gandengan. Pribadi lepas pribadi, bawa paspornya masing-masing. Nggak ada tuh paspor tempelan. Sekarang aja anak bayi paspornya sendirian loh. Kalau dulu ikut mamanya, sekarang enggak, sendiri. Nah kalau kita ke surga juga begitu, paspornya sendiri-sendiri. Tuhan katakan iman yang menyelamatkan. Ketika aku datang ada kekujumpai iman. Itu jelas sekali firman Tuhan. Jangan main-main lagi ya. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Ya kalau bisa Tuhan umurnya diperpanjang lah supaya saya sehat bisa melayani, itu maunya kita. Tapi kalau kata Tuhan sudah sampai di sini, nggak ada orang bisa lawan, nggak ada orang bisa cegah, nggak ada. Dulu Kaisar Shi Huangdi ya, yang mempersatukan seluruh Tiongkok yang begitu besar, dia kan sangat terkenal sekali tuh ya. Di kota Xi'an sampai ada tempat tur di mana kuburan dia tuh dijaga sama patung-patung yang jaga. Tapi dia merasa aman sama patung-patungnya. Itu kepercayaan mereka. Dia itu suruh ajudannya cari sampai ke seluruh Tiongkok. Di mana ada obat yang bisa membuat umurnya panjang. Ternyata nggak ada. Dan dia meninggal pada waktunya. Yang bisa kasih umur panjang itu Tuhan Yesus. Akibat dosa umur manusia diperpendek. Ya itulah. Maka itu selagi masih ada kesempatan, mari
Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mari beribadah dengan tekun. Miliki 3 karakter Yusuf. Memiliki visi, memiliki integritas, memiliki ketekunan. Ya, oke? Pada tegang. Saya takut ya kalau kamu pada tegang semua. Saya takut nih. Apa yang akan terjadi nih Tuhan? Ya, puji Tuhan. Jadi kalau hidup meleset dari harapan, jangan mudah menyimpulkan bahwa ujungnya pasti buruk. Belum tentu, ya. Yusuf ujung-ujungnya bahagia jadi penguasa di Mesir. Amin. Saya juga berharap ujung-ujungnya hidup saya akan bahagia. Sekarang saya udah bahagia, tapi bahagia dengan visinya yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita bersyukur buat hari ini kita bisa beribadah. Cukup banyak yang hadir karena saya tahu kamu cinta Tuhan. Ya, aku mau cinta Yesus selamanya. Nanti Bapak Hermawan berdoa untuk firman Allah dan persembahan yang kedua. Nyatakan isi hatimu, katakan dengan ucapanmu, aku mau cinta Yesus selamanya.
Engkau memberkati kami Tuhan Yesus atas firman Tuhan Yesus, agar kami Tuhan lebih setia lagi kepada Engkau Tuhan. Hari-hari ini Tuhan Yesus memang sedang pandemi Tuhan. Banyak yang terjadi Tuhan. Kami berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Segala jalan-jalan buntu Tuhan Yesus Engkau bukakan Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya. Di dalam kesusahan-kesusahan kami Tuhan, ada rencana yang indah bagi kami Tuhan pada waktu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati juga Tante Nila yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Yesus kehidupannya Tuhan. Memberkati usahanya, memberkati keluarganya Bapak. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, agar kami bisa teguh di dalam Engkau Tuhan, di dalam keadaan sekarang ini Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Yesus kami, pengharapan kami hilang Tuhan, hari ini kami diteguhkan kembali Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan. Kami dikuatkan kembali Tuhan. Kami mau bangkit lagi Tuhan Yesus. Kami mau bersamamu Tuhan. Kami mau setia kembali bersamamu Tuhan Yesus. Kami mau rajin beribadah. Kami mau rajin berdoa. Kami juga mau berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Kau memberkati keluarga Sekina ini Tuhan Yesus. Memberkati kerjaannya Tuhan Yesus, memberkati keluarganya Tuhan Yesus, memberkati kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami memberikan persembahan, Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu, dan kami mau memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita nyanyikan lagu Setia.